Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk seluruh keluarganya beserta sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti dengan mengikuti yang ihsan sampai hari kiamat. Amma ba'du. Ringkasan pengajian dari pertemuan pertama kita dulu, bahwa tanda-tanda kita di akhir zaman telah ditontonkan oleh Allah secara nyata dengan fakta-fakta dan data-data yang tidak bisa dibantah. Seperti kata Rasulullah, Arab berubah menjadi negeri kaya raya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang sudah jadi kenyataan. Kemudian kata Rasulullah bahwa gunung-gunung dan bukit-bukit sekitar Masjidil Haram sudah berlobang dan sekarang banyak terusan-terusan dan terowong-terowongan ditembus oleh kerajaan Arab Saudi. Rasulullah juga menyebutkan gedung-gedung yang dibangun di kota Mekah mengalahkan tingginya bukit-bukit yang ada. Itu juga sudah terjadi. Mekah dan sekitarnya sampai tahun ke-6 sekarang tetap pada musim dinginnya dituruni salju, dan inilah pertanda yang tidak bisa ditutup-tutupi dan juga tidak bisa dibantah. Kemudian kita sekarang berada pada fase keempat. Kalau di sana ada 5 fase, di dalam hadis Imam Ahmad, fase pertama Nabi yang memimpin umat Islam, Nabi telah wafat. Kemudian para khalifah yang cerdas selama 30 tahun, dan fase ini juga telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan fase khilafah dengan sistem kerajaan, dan ini berlangsung lama 1227 tahun, berakhir tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Kemudian kita masuk pada fase keempat, fase di mana kita merasakan hidup bagai di atas bara api. Orang yang berislam benar-benar pada akhir zaman benar-benar merasakan beratnya mempertahankan iman. Kaum muslimin jadi pecundang, negeri-negeri Islam dirampok, harta kekayaannya dirampas, kehormatannya diinjak-injak, dan bahkan nyawa pun tidak berharga. Pada masa fase keempat, manusia berpesta pora dengan demokrasi, dan Nabi menyebutkan itu dengan jelas. Kemudian manusia juga berbangga-bangga dengan kekufuran dan kemunafikan. Pada fase keempat ini, 4 tanda besar kiamat akan terjadi: Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. Fase keempat pasti berakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk nanti pada fase terakhir, di mana penutup fase yang terakhir ini, fase kelima, umat Islam akan serentak meninggal dunia karena sebab tanda kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Setelah tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat, lalu pintu taubat ditutup selama-lamanya, syahadat sudah tidak diterima. Kemudian esok harinya di waktu duha, dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah menyebutkan keluarlah binatang raksasa dari dalam perut bumi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dabbatul ardi.
3 kali kemunculannya. Kemunculan yang terakhir adalah di kota Mekah langsung. Kemudian dia menghilang kembali, dan manusia setelah itu diwafatkan serentak yang beriman saja. Seluruh umat Nabi, seluruh orang Islam diwafatkan serentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, berarti berakhirlah orang Islam di bumi. Yang tersisa hidup hanyalah orang kafir saja, yang tidak kenal Allah, yang tidak beriman dengan Allah, dan jumlah mereka sudah tidak banyak. Bumi menjadi sepi. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul menyebutkan 1 atau 2 generasi setelah wafatnya seluruh orang Islam di bumi, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dalam ilmu sosial, 1 generasi hanya 25 tahun. Sementara di hadis yang lain, Nabi mengatakan setelah umat Islam ini wafat serentak di muka bumi karena bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau Yaman, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa 40 tahun setelah itu terjadilah kiamat. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita sekarang di fase keempat. Dan fase keempat ini pun sedang di ujung-ujungnya. Di dalam hadis dhaif yang sudah saya tekankan kemarin, hadis dhaif boleh meriwayatkannya dengan catatan wajib melafazkan status hadisnya, tapi tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Walau bagaimanapun hadis dhaif tetaplah hadis Nabi SAW. Dia bukan perkataan ulama, bukanlah pernyataan para hukama, tetapi masih ungkapan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam di muka bumi ini serentak wafat, yang tersedia untuk umatnya hanya antara 1400 tahun hitungan Hijriah ke 1500 tahun. Sekarang kita sudah di 1438 Hijriah. Jika kita ambil full saja 1500, maka tersisa berapa lagi di hadapan kita untuk habisnya seluruh orang Islam? Apalagi 1438 ini, itu baru hitungan Hijriah, terhitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 13 tahun Nabi di Mekah yang belum masukkan dalam hitungan 1438. Jika ditambahkan jadi 1451. Andai kita hitung full saja 1500, maka tersisa di hadapan kita hanya 49 tahun lagi umat Islam habis seluruhnya. Ustaz, itu kan hadis dhaif. Ya, kita tidak boleh membina akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif. Mengetahuinya sah-sah saja. Ini yang penting. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu kita akan fokus pada pembahasan fase keempat, karena kita sedang ada di fase ini sekarang. Pada fase keempat ini saya bacakan sebuah hadis legendaris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Muslim. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang nanti suatu zaman, suatu fase, satu masa pada umatku. Inilah masa keempat yang dimaksud. Orang-orang yang hidup pada masa itu akan merasakan beratnya beban hidup, beratnya musibah dan masalah yang mereka pikul, sehingga hari ini terasa lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari esok lebih berat lagi daripada hari ini. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat tekanan dan beban serta bencana-bencana hidup yang harus dilalui oleh manusia yang ada saat itu. Ini fase keempat. Kita merasakan dengan nyata bagaimana tercabik-cabiknya ukhuwah kita makin ke ujung makin berat. Bagaimana keadaan ekonomi di berbagai belahan dunia sekarang makin terancam. Bagaimana moral dan akhlak setiap negeri, setiap kota, setiap kampung di seluruh Indonesia, di seluruh dunia semakin carut marut. Bagaimana keadaan politik yang semakin gak karu-karuan, yang zalim makin menang, yang kuat semakin berjaya, yang kaya semakin menjadi-jadi. Kemudian para pemimpin yang bermunculan tidaklah lebih baik daripada pemimpin sebelumnya, dan ini akan terus sampai kapan kata Nabi? Hatta talqaw rabbakum, sampai kamu semua mati berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Fase kelima itu penutupan. Fase kelima ini hanya 7-9 tahun paling lama. Walaupun ini bagaikan surga dunia, tapi jumlah kita sudah sedikit manusia yang hidup ketika itu.
Pemimpinnya adalah Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali seperti yang difatwakan oleh Syiah. Kaum muslimin, fase kelima ini nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50 jumlah wanita. Apa yang terjadi dengan kaum laki-laki? Di fase keempat sangat banyak Allah wafatkan kaum lelaki karena musibah, karena peperangan, pembunuhan, pembantaian dan segala macamnya. Ini terjadi pada fase keempat yang sebentar lagi akan sama-sama kita jalani. Kaum muslimin yang kami muliakan, di fase keempat ini kita diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah fitnah duhaima. Sampai Dajjal keluar baru berakhir fitnah ini. Fitnah duhaima ini, kata Nabi, orang yang selamat dari fitnah duhaima maka dia akan selamat dari bahayanya Dajjal. Tapi yang tidak selamat dari fitnah duhaima maka dia tidak akan pernah selamat dari Dajjal. Artinya kalau dia masih hidup dan Dajjal sudah keluar, maka dia pasti menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Kalau begitu kita wajib mengetahui apa itu fitnah duhaima. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk tanda-tanda Dajjal akan keluar, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang mampu menolak tanda-tanda itu, dan Allah telah perlihatkan dengan kasat mata, kita bisa menontonnya, bisa melihatnya. Kalau perlu silahkan berkunjung ke sana. Tanda-tanda Dajjal akan keluar, kata Rasulullah SAW, air mata sungai Zughar sudah tidak berair lagi dan sekarang sudah hilang airnya. Danau Tiberias menyusut airnya dari 45 meter saja dari permukaan sampai ke dasar. Sekarang bapak-bapak, dari 2003 sampai 2013 telah menyusut 16 meter. Akhir 2015, dasar yang paling menonjol dari danau sudah mulai kelihatan seperti pulau-pulau kecil di tengah Danau Tiberias hari ini. Dan 2 minggu yang lalu, data tentang perkembangan terkini dari Danau Tiberias, garis merah daripada danau ini sudah tembus ke garis hitam sekarang. Sehingga pemerintah Israel dalam puncak kepanikan dan kebingungannya sekarang sudah mengambil kesimpulan tidak mungkin menyelamatkan bangsa Yahudi di Israel ini kecuali hanya dengan cara menyulang air laut untuk menjadi sumber air mereka. Karena sungai Danau Tiberias sudah tidak bisa diharapkan. Nabi bersabda, Dajjal apabila telah mengering Danau Tiberias dan menyisakan air sedikit, Dajjalnya akan lepas dan keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian juga kebun kurma Baisan, perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Apabila kebun kurma itu sudah tidak berbuah, maka Dajjal pasti akan keluar, kata Rasulullah. Perlu diketahui, sejak 6 tahun belakangan ini, kebun kurma Baisan telah merusak, menjadi sedikit buahnya dan rusak. Tetapi 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Silakan cek di Google, periksa di YouTube apabila ada yang meragukan ini. Sungai Efrat yang mengalir dari Turki ke Syria, Irak, kemudian ujungnya adalah di Iran. Kata Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. Sungai Efrat telah kering total sejak 1,5 tahun ini, tidak lagi berair. Dan ini adalah pertanda kiamat itu akan Allah tontonkan. Tapi insya Allah bukan kita orang-orang yang akan menyaksikannya. Alhamdulillah. Hanya masalahnya kita akan menghadapi masa-masa berat di mana Dajjal akan keluar. Menjelang Dajjal keluar, terjadi tanda besar kiamat yang pertama terlebih dahulu, yaitu dukhan. Dukhan ini, seperti penjelasan Michel Penn, pakar astronomi dunia yang paling senior saat ini, beliau menjelaskan hanya terjadi apabila bumi mengalami hantaman meteor, daratan bumi. Sementara NASA Amerika saat ini mengumumkan kepada dunia bahwa kita sedang ada di tengah arus sungai meteor. Walaupun kita sudah di penghujung tahunnya, tetapi meteor mempunyai karakter seperti bola biliar. Dia kalau beradu, maka dia yang lain akan memental ke jalur yang lain. Peluang-peluang ini akan menjadikan bumi sangat rentan diserang oleh meteor. Dan Rasulullah menyebutkan ciri-ciri meteor akan menghantam bumi apabila umatku terlibat dan terjebak dalam 3 kesalahan di akhir zaman. Dan ketiga kesalahan ini sudah dibuat oleh umat Nabi, ketiga-tiganya. Pertama, kata Nabi, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi oleh umatku dan digandrungi menyebar di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan sudah mudah didapatkan di mana-mana. Tiga-tiga ini sudah apa belum? Maka pertanda ini sudah Rasul gambarkan kepada kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan apabila terjadi hantaman meteor,
seperti pernyataan Abdullah bin Abbas, maka berikutnya yang terjadi adalah dukhon. Dalam sanad yang jayyid, Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis di mana Ibnu Mulaikah berkata, guruku Abdullah bin Abbas berkata, malam tadi kami nggak bisa tidur karena kami menyaksikan meteor melintas di atas bumi kita. Saya khawatir jangan-jangan besoklah terjadinya dukhon. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini persis sama dengan yang diuraikan oleh pakar astronomi dunia tadi, Michel Penn. Meteor ini ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, kalau garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakan meteor ini sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir, Pak, yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Dampak yang terjadi berikutnya adalah meteor ini akan terbakar, bagian kulitnya akan mengeluarkan asap yang sangat tebal dan itu panas beracun. Kemudian bagian kulit ini lepas dari intinya dan dia membentuk meteor-meteor kecil yang akan menghunjam bukit-bukit kita, gunung-gunung kita, kota-kota kita akan menjadi hujan meteor. Sementara yang intinya mengandung sidrid. Sidrid ini adalah kandungan dari zat besi. Pergesekan yang sangat ekstrim menembus lapisan atmosfer kita menyebabkan timbulnya medan magnet yang teramat sangat kuat. Dampaknya yang langsung terasa oleh manusia di bumi adalah semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan langsung terinduksi. Maka mobil kita yang mesinnya dari besi tidak bisa lagi di starter, Pak, nggak bisa lagi jalan. Pesawat juga tidak bisa bergerak, kapal-kapal, dan itu bukan untuk sementara waktu tapi permanen. Inilah digambarkan oleh Nabi SAW setelah kalian nanti dipimpin oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kemunculannya adalah setelah meteor jatuh. Ini meteor. Setelah meteor jatuh terjadi dukhon, Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi inilah yang akan memimpin umat Islam di sini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul bersabda, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Dan zaman-zaman itu adalah zaman jihad, kata Rasulullah. Zaman-zaman itu adalah zaman perang, di mana banyak para syuhada yang akan diambil oleh Allah ke langit. Banyak para lelaki yang bertumbangan sementara mereka adalah lelaki-lelaki terbaik di akhir zaman. Atau lelaki pecundang yang lari sementara kematian tidak akan pernah bisa dielakkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, zaman di mana kita hidup sekarang, kita akan dihadapkan kepada fenomena yang sangat berat ini. Taib, meteor ini jatuh, semua teknologi musnah. Ketika menghantam laut, kata Michel Penn, kekuatan ledakannya yang sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir itu menjadikan hadirnya tsunami setinggi 230 meter. Bila jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, kutub itu akan meleleh. Maka permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Banyak sekali kota-kota besar di muka bumi yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam, termasuk Jakarta, Chicago, New Zealand, dan kota-kota besar lainnya. Kemudian apabila jatuhnya di daratan, maka ini yang paling pas dengan terjadinya dukhon. Ini yang paling pas dengan terjadinya dukhon. Sebab apa? Ketika jatuhnya ke daratan, kekuatan ledakannya yang teramat dahsyat, radius dari titik jatuhnya ke 100-200 km, seluruh makhluk hidup akan langsung menguap menjadi karbon. Kemudian bumi akan mengalami kecekungan yang sangat dalam. Kemudian partikel-partikelnya membumbung ke langit dalam bentuk kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Dan ini yang disebut dengan dukhon. Tebal, panas. Gelombang kejut dari ledakan tadi menghasilkan kekuatan laju secepat 800 km per jam. Bayangkan kecepatannya. Maka partikel-partikel yang tebal tadi membumbung ke udara, menutupi langit dengan segera membungkus bumi. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam, kata Rasul. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, bagaimana 40 hari 40 malam tanpa cahaya? Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi mengatakan, sholat kalian kira-kirakan saja ketika itu. Siapapun yang berusaha melihat, walaupun telapak tangannya didekatkan ke wajah seperti ini, dia tidak akan mampu melihat apa-apa, gelap gulita. Setelah matahari kembali nampak, dukhon tersisih, ya,
kita akan dikejutkan dengan pemandangan lain. Apa itu? Bumi akan diselimuti oleh debu yang sudah mengendap ke daratan, tebal di mana-mana. Bangkai-bangkai berserakan, bangkai-bangkai burung, bangkai kucing, bangkai anjing, binatang, dan banyak tanam-tanaman yang juga mati. Bayangkan 40 hari 40 malam nggak ada cahaya matahari, dan itu panas, Pak. Saking panasnya, kata Rasul, seluruh orang kafir di muka bumi ini melepuh kulit mereka. Jadi orang-orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh seperti kita masuk open, Pak. Orang Islam yang banyak buat dosa sebelum itu terjadi, amalnya sedikit, imannya tipis, sama tersiksanya dengan orang kafir. Tapi orang beriman yang imannya bagus, ketika itu terjadi, amal solehnya sebelum itu banyak, dia akan selamat. Kesimpulannya seperti itu. Nah, kaum muslimin, dengan alasan inilah Nabi perintahkan kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Startnya, kata Nabi, saat fitnah Syam membara. Fitnah Syam yaitu pembantaian di Syria, peperangan dan kegaduhan, penghancuran negeri-negeri dan kota-kota di Syam saat ini. Nabi perintahkan saat itu kamu harus berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Menjelang datangnya meteor dan dukhon terjadi, kita sudah diperintahkan memperbanyak amal soleh. Karena inilah yang akan menjadikan kita tahan, Pak. Kata Rasulullah SAW, siapa yang amal solehnya banyak sebelum ini terjadi, apabila dukhon terjadi, dia akan selamat. Dia hanya seperti terserang flu dan demam sedikit saja. Terserang flu dan demam. Tapi orang-orang kafir, Pak, kulit mereka melepuh semuanya. Dari hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Yang benar-benar akan selamat di antara orang kafir mungkin sudah 9 negara sekarang yang ketahuan sudah mempersiapkan bunker-bunker raksasa bawah tanah, Pak, di kedalaman 30 sampai 300 meter. Amerika sudah menyelesaikan 6 bunker raksasa. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Dan sudah disiapkan fasilitas hidup oleh Amerika di dalam itu, mulai dari obat-obatan, makanan, segala macamnya, untuk 500.000 manusia dan bisa bertahan selama 1 tahun. Dan ini pas, nanti dalam hadis di sini, Rasul menyebutkan kepada umat Islam, apabila kamu menyaksikan di atas langit selama 3 hari sampai 1 minggu melintas terus bintang berekor atau meteor, maka perintah Rasulullah adalah persiapkanlah makanan untuk dirimu dan keluargamu selama 1 tahun. Ada pesan yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tentang tanda-tanda Dajjal sudah nampak, dukhon juga sudah ada tanda-tandanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menjelang ini wahai hamba-hamba Allah, kehidupan di muka bumi akan dipenuhi oleh peperangan, pembantaian, musibah demi musibah, bencana demi bencana. Kita hanya sekedar menunggu berita kekacauan terjadi di Arab Saudi. Kekacauan dalam artian anggota keluarga kerajaan di Arab Saudi sudah bergaduh sesama mereka, dan kita di Indonesia bisa menyaksikannya. Kalau begitu, maka lihatlah bencana gempa akan susul menyusul di sana. Pertumpahan darah akan terjadi di seluruh Timur Tengah. Kalau sekarang kan masih pertumpahan darahnya masih Arab Saudi masih belum, ya. Beberapa negara Teluk masih aman. Tapi nanti akan merata semua. Saat merata semua, maka termasuk Indonesia, Pak. Semoga Bapak mengikuti perkembangan bagaimana tahun 2018, ancaman kehancuran ekonomi global, Pak. Dan itu akan menyebabkan di mana-mana terjadi krisis, chaos, keributan dan kekacauan, pembunuhan, perang dan di mana-mana, termasuk Jakarta. Jakarta, Bapak dengar bagaimana revolusi yang dikhawatirkan oleh para TNI kita yang masih punya loyalitas kepada NKRI ini, revolusi Cina, revolusi komunis berkolaborasi dengan revolusi Syiah akan menjadikan Jakarta sebagai negeri terpanas yang penuh pertumpahan darah. Apabila kita tidak bersiap-siap, umat tidak mau bersatu, maka kita akan disembelih seperti saudara kita disembelih di Syria, seperti saudara kita disembelih di Irak, saudara kita disembelih di Yaman. Ini pasti terjadi kaum muslimin yang kami muliakan. Dan ini bukan sesuatu hal yang sangat tabu lagi. Jutaan KTP sedang dibuat sekarang di Cina. Jutaan KTP dibuat sekarang di Paris atas nama penduduk Indonesia, tapi yang mengisinya adalah orang-orang sipit yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Mereka akan masuk jumlahnya jutaan, melakukan kegaduhan dan kekacauan di sini. Persiapan mereka matang, senjata sudah dipersiapkan, ahli-ahli tempur mereka dimasukkan. Indonesia, rakyatnya akan dibuang ke laut, kemudian mereka yang mengisi Indonesia. Minimal 200 juta akan mengisi Indonesia.
Apa persiapan kita? Apa yang kita lakukan? Apabila umat tidak bergerak, lalu apa yang bisa kita buat? La haula wala quwata illa billah. Tapi ingat, ini bagian dari akhir zaman. Ini bagian dari akhir zaman. Bukankah kata Rasulullah, makin kesini makin berat tekanan hidup yang akan dihadapi. Apalagi setelah dukhon, Pak. Setelah dukhon, iklim dunia berubah menjadi sangat panas dan gersang. BMKG dunia baru-baru ini mengeluarkan pengumuman 2019 sampai 2022 mulai kegersangan ekstrim dialami oleh seluruh dunia. Padahal dalam hadis yang sahih kita dengar menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun yang sangat berat. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, dan 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Tahun di mana Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun dari langit. Cuaca di mana-mana dan iklim sangat panas, kemarau panjang, orang-orang mulai kelaparan dan bahkan berani memakan bangkai. Ada yang tega membunuh tetangga, dalam hadis Sahih Bukhari, membunuh tetangga demi memperebutkan roti, sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Kaum muslimin melihat manusia sudah brutal. Bahkan ada yang tega memakan bangkai. Ada yang tidak sanggup lalu menanamkan pisau ke dalam perutnya. Ada yang pergi ke bukit lalu menerjunkan badannya. Keputusasaan hidup. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang yang paling beriman sekalipun saat itu ketika lewat dekat kuburan akan berkata, alangkah indahnya, alangkah enaknya kalaulah saya di dalam tanah itu saat ini. Ini orang beriman loh Pak. Saking beratnya, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami makan, kami minum saat itu? Kata Nabi, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Orang yang berzikir meniatkan perutnya kenyang, Allah akan kenyangkan. Ini berkat iman dan amalnya sebelumnya. Tapi orang-orang fasik kaum muslimin akan mencoba mempertahankan hidupnya dengan cara apapun. Orang-orang Islam yang minim amal soleh, banyak buat dosa, dia mungkin akan sampai ke tingkat mau membunuh diri dan mengimpi-impikan kemunculan Dajjal ke kotanya. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota di muka bumi akan masuk. Mayoritas penduduk manusia saat itu sujud menyembah Dajjal. Dan siapa yang beriman kepada Dajjal, saat Dajjal sudah meninggalkan kotanya, sampai dia mati dia akan tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di fase keempat inilah setan jin dan setan manusia bersatu untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Kita. Kalau orang kafir sudah jelas masuk neraka semua. Tapi umat Nabi diperbanyak menjadi calon penghuni neraka itu di fase ini. Seluruh jin dan setan di muka bumi bersatu membantu Dajjal, membela Dajjal. Dan kita akan hidup di fase ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya Allah ya Rabb, kaum muslimin, lalu apa persiapan yang harus kita lakukan? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Kalau memang begini dekat, apa yang mesti kita buat? Taib ibarat Allah yang kami muliakan, lihat ke sana. Lihat ke sana. Saya tidak punya banyak waktu menjelaskan karena ingat hanya sampai jam 1 kabarnya ya. Hanya sampai jam 1. Enggak banyak waktu saya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Mungkin bapak kami yang enggak sempat melihat sana bisa kumpulnya di depan. Inilah persiapan-persiapan yang seharusnya kita lakukan. Fase keempat adalah fase fitnah, ya. Ini adalah fase fitnah. Inilah masa di mana seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, kemurtadan, kesesatan yang membatalkan keislaman. Nah, persiapan yang real, yang seharusnya dipersiapkan oleh umat sekarang, jelas nggak? Kabur. Biar saya terangkan sedikit. Persiapan pertama, ini yang paling wajib dipersiapkan adalah ilmu dan iman dulu. Saya tidak akan rinci penguraiannya. Kalau mau rinci silakan buka YouTube. Di YouTube ada saya uraikan lebih 2 jam ini. Pertama, wajib mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Berbeda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Orang yang nyadar dengan yang tidak sadar. Orang yang nyadar akan tahu, oh ini akhir zaman. Sehingga apapun yang akan terjadi, manuver politik, keadaan ekonomi sudah tergambarkan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kitab-kitab yang ada di hadapan kami sekarang dan ada di luar sana, kitab ini menjadi rujukan untuk mengetahui seluk-beluk akhir zaman. Sehingga kita tidak mudah terfitnah atau mudah hanyut. Dengan bagaimanapun keadaan kita sudah ada bekal ilmu. Yang kedua,
mengilmui tentang akidah dan tauhid yang sahih. Karena hanya orang yang berakidah benar, yang tauhidnya benar sajalah yang akan Allah selamatkan di akhir zaman ini. Coba lihat dalilnya, surat Al-An'am ayat 158. Hanya orang yang beriman saja, hanya orang yang kuat imannya saja yang akan terjaga dan terpelihara. Apalagi saat Dajjal keluar. La haula wala quwata illa billah. Dajjal memiliki kemampuan mencabut iman dari dalam dada orang. Kekuatan sihirnya, kemampuan magicnya, dan power yang dimiliki dalam hipnotisnya menjadikan banyak orang-orang di muka bumi ini menguap iman mereka. Oleh karena itu, akidah yang benar bagaimana sih? Iman dan tauhid yang benar bagaimana? Menurut Rasul dan para sahabat, titik. Itu yang harus kita dalami bersama-sama. Yang ketiga, ini ada saya wajibkan, wajib baca Zaz. Zaz itu adalah zikir akhir zaman ini. Saya katakan wajib karena uraian dalam hal ini ada hadisnya di halaman 193, bagaimana Nabi menekankan kepada umatnya pentingnya begini dan begitu, kata Rasulullah ketika menghadapi hari-hari seperti itu. Kemudian memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan kita tidak termasuk di antara mereka. Di akhir zaman ini Pak, musuh-musuh Islam itu berkolaborasi antar satu dengan yang lain untuk menghabiskan Islam dan umat Islam. Nah, siapa-siapa musuh-musuh Islam? Termasuk munafikin berkedok Islam. Kadang-kadang tampilan mereka tampilan kiai, kadang-kadang tampilan syekh, sementara dia musuh Islam. Nah, lihat nanti di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Di kitab ini diuraikan satu persatu musuh-musuh Islam di akhir zaman yang ketika Dajjal keluar, dialah termasuk di antara penyembah Dajjal. Padahal sebelumnya ustadz, padahal sebelumnya tokoh, padahal seluruhnya adalah idola. Nah, siapa-siapa mereka dijelaskan dalam kitab ini. Coba nanti dilihat pada kitab Eyaz. Eyaz ini adalah Ensiklopedia Akhir Zaman, yaitu pada halaman 846 dan 8 sampai 853. Jangan salah-salah Pak. Kelompok bermunculan sekarang LGBT yang sudah mulai dilegalkan di beberapa negara di dunia ini salah satu di antara calon para pengikut Dajjal. Bagaimana maraknya mereka muncul sekarang. Subhanallah, ternyata mereka salah satu di antara komunitas di bumi ini yang akan langsung menyembah Dajjal saat Dajjal keluar. Begitu juga para pencinta zina, para pencinta judi, para pencinta minuman keras dan segala macamnya dari umat Nabi. Maka kaum muslimin, ketika Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kamu perbanyak amal soleh, stop amal salah, karena Nabi menginginkan agar umatnya selamat nanti ketika Dajjal keluar. Taib. Yang berikutnya adalah mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Lalu pastikan diri kita termasuk salah seorang di antara mereka. Ada yang belum tahu apa itu firqatun najiyah atau ta'ifah mansurah? Ada yang belum tahu? Tolong angkat tangan. Ada yang belum tahu? Udah tahu semua? Loh, Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan nanti, ya kan? 72-nya masuk neraka, cuma satu golongan yang masuk surga. Nah, satu golongan yang masuk surga inilah disebut dengan firqatun najiyah, satu kelompok yang selamat. Nah, mana kelompok itu? Umumnya manusia mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Iya, ahlus sunnah wal jamaah itu betul. Bukan Syiah, itu pasti. Bukan Ahmadiyah, itu pasti. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di antara ahlus sunnah wal jamaah itu ada yang spesifik sekali. Mereka digelar oleh Nabi dengan sebutan Ta'ifah al-Mansurah. Di tangan mereka lah nanti Islamnya akan jaya. Di tangan mereka lah nanti khilafah akan tegak. Dan mereka lah pembela agama di akhir zaman. Nah, pastikan kita, kalau nggak mampu menjadi manusia elit akhir zaman, yaitu Ta'ifah Mansurah, minimal kita ada dalam kelompok firqatun najiyah. Gitu Bapak. Apa itu rinciannya? Buka di YouTube nanti ceramah saya berkaitan dengan firqatun najiyah dan Ta'ifah al-Mansurah. Silakan. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Berikutnya, ini persiapan materi. Tapi ingat, persiapan materi ini posisinya paling-paling hanya 5% dari persiapan yang sifatnya ruhi dan batin. Persiapan materi ini bukan hal yang terbesar yang harus kita prioritaskan, tapi bisa kita mempersiapkannya lebih meringankan risiko Pak. Saya contoh nih, sahabat kami siapa namanya? Rajib. Beliau tanpa saya beritahu, tiba-tiba saya datang dari belakang, maksudnya ngagetin, tapi saya pukul pakai telapak tangan atau mungkin pakai ini saya ininya. Sakit nggak karena beliau nggak siap?
Sakit nggak? Ya, karena nggak siap. Tapi kalau siap, siapkan sinimu, aku mau pukul. Coba lihat seberapa mampu daya tahanmu. Beliau mempersiapkan. Sakit walaupun tetap sakit, tapi nggak begitulah dibandingkan nggak siap. Nah ini, maka persiapan secara fisik, materi yang akan kita bicarakan sebentar lagi, sifatnya membantu mengurangi kekagetan, mengurangi shock, dan mengurangi rasa sakit dibandingkan sama sekali nggak siap. Begitu ya. Coba lihat persiapan pertama. Porsinya berapa tadi saya katakan? Paling 5%. Tapi ada lebih bagus daripada sama sekali tidak ada. Ada menandakan kita punya iman bahwa ini akan terjadi. Kalau terjadi, selamatlah. Baik, semua persiapan yang akan saya sampaikan ini, Pak, sifatnya sunnah seluruhnya. Nggak ada yang menyimpang. Kalaupun nggak terjadi, ternyata kiamat 1000 tahun lagi, ini tetap akan bermanfaat dan berguna. Nggak ada yang sia-sia, Pak. Satu, coba lihat, menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Perintah Nabi SAW, walaupun besok dah mau kiamat, hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang bisa kamu tanam, kata Rasulullah. Ini bukan omong kosong, Pak. Barusan saya ketemu dengan Presiden Petani Kurma se-Indonesia, barusan di kantornya di Depok, Bapak Muhaimin Iqbal. Beliau pernah diundang kemari belum? Bapak Muhaimin Iqbal ini dah go internasional. Di mana-mana dunia, termasuk di Dubai barusan ini beliau dipanggil. Karena beliau diberi oleh Allah ilham dan kepakaran yang luar biasa dalam masalah dunia pertanian dan peternakan. Nah, saya baru dari kantornya sekarang. Barusan dari kantornya tadi menuju kemari. Kami bercerita tentang kurma. Subhanallah, saya nggak sempat menceritakan panjang lebar tentang kurma. Tapi kenapa Nabi memilih kurma? Makanan yang paling tahan itu apa? Kurma nggak? Kurma. Kurma ini kalau pandai kita menyimpannya, apalagi masih di dahannya, insya Allah dia mampu bertahan 1 tahun lebih. Dan 1 butir kurma itu kalau kita makan bisa membuat tubuh kita selamat, kuat dalam 3 hari, Pak. 1 butir biji kurma. Ini kekuatan yang ada dalam kurma. Baik, siapkan kurma. Sekarang beliau menganjurkan kepada umat Islam sebanyak-banyaknya, khususnya di Indonesia, tanamlah kurma. Ustadz, berbuah enggak? Beliau ada ilmunya dan ada teknologinya, dan itu gampang, enggak sulit. Enggak sulit. Insya Allah kalau mau kontaknya nanti saya kasih. Ya, mana nomor HP beliau? Tapi beliau lebih mengarahkan kepada bagian manajemennya. Soalnya kalau semua orang kontak beliau, mencret juga beliau. Baik, kaum muslimin, ini kurma. Beliau mengatakan sebaiknya di Polybag dipersiapkan membuat tanam-tanaman kurma di halaman rumah kita. Kenapa? Subhanallah, secara ilmiah dan telah dibuktikan oleh Bank Indonesia saat mengutus tim ahlinya ke Thailand, 1 batang kurma itu sama penghasilannya dengan 1 hektar sawit yang jadi. Penghasilan fulusnya ya. 1 batang kurma sanggup menampung beban hidup dan biaya hidup 1 keluarga. 1 batang kurma. Orang yang punya 10 batang kurma saja dan itu jadi, dijamin kaya sudah. Di Arab memang kayak gitu, Pak. Karena kurma ini penghasilannya besar. Itu di segi penghasilan ya. Sementara di segi jaminan hidup ini lebih tahan, Pak. Apalagi menghadapi dukhon dan segala macamnya. Baik, kita lanjut. Membuat sumur-sumur manual di rumah. Nggak mengandalkan keran lagi. Keran ini mengandalkan teknologi nggak? Saat teknologi musnah, air pun terputus sampai ke kita. Jadi di rumah-rumah hendaknya sudah punya sumur bor. Sumur bor masih menggunakan listrik. Sementara elektromagnetika yang sangat tinggi yang dihasilkan oleh sidrid tadi atau meteor tadi menjadikan semua sinyal dan listrik padam selama-lamanya di muka bumi. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi mengandalkan listrik. Maka persiapan air sumur kayak dulu, air yang pakai timba, ini sudah layaknya. Yang sudah mengubur sumurnya baik digali kembali. Taib. Berikutnya mengemaskan dan memperakkan uang kertas. Ya. Uang kertas ini kata Rasulullah, saat Al-Mahdi keluar, kalian semua akan kembali ke dinar dan dirham, ke emas dan perak sebagai mata uang kalian. Uang kertas kalian akan seperti daun-daun kuning yang berserakan di pinggir-pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak dan kalian tidak peduli dengannya. Subhanallah, ini nubuat Nabi, Pak. Sekarang Bapak tahu perkembangan ekonomi dunia. La haula wala quwata illa billah. Semua pakar dan ahli ekonomi dunia sangat meyakini bahwa 2017 adalah masa transisi yang paling mengerikan dan 2018 adalah kiamat ekonomi. 2018.
kekacauan akan terjadi. Amerika, Rusia, Cina, negara besar sudah tahu persis uang kertas ini tidak lama lagi tidak akan dipakai. Maka mereka berlomba-lomba memperbanyak emas mereka. Cina gila-gilaan beli emas di mana-mana, dan itu mereka sembunyikan agar tidak menjadi emasnya menjadi tinggi sekali dan sulit mendapatkan. Makanya negara-negara kita dirampok emasnya di mana-mana, di Irak, di Libya, di Indonesia. Bagaimana bisa memperbanyak emas mereka perbanyak. Jadi yang punya uang, kalau memang ada rezeki, kalau berlebih ya, baik mulai sekarang nabunglah dalam bentuk emas batangan. Simpen diam-diam, suami istri saja yang tahu. Jangan diumumkan ke orang. Oh, saya udah mulai nyimpen, insya Allah dirampok maling. Ya, simpen diam-diam. Toh emas ini kapan-kapan perlu bisa dijual nggak? Nggak ada ruginya. Buat sumur timba ada ruginya nggak? Nggak ada ruginya. Semua yang kami sarankan nanti sebagai persiapan ini realistis, Pak. Nggak ada ruginya. Kalaupun nggak terjadi kiamat masih lama lagi, pohon kurma tetap perlu nggak bagi kita? Perlu, Pak. Dan pohon kurma ini ternyata salah satu di antara penyelamat air di muka bumi. Dia bertolak belakang dengan pohon sawit. Sawit malah mematikan air, merusak tanah, sementara kurma kebalikannya. Ya. Lanjut. Mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang manual seperti kompor, ya, kompor sumbu, ya. Kemudian korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain. Dan ini diperlukan, Pak. Sumber minyaknya dari mana? Gampang, dari tanam-tanaman, dari buah pala dan segala macamnya bisa jadikan sumber minyak. Ya, baik. Terus menyiapkan alat-alat survival yang manual. Silakan apa saja alat survival. Kemudian masker dan kacamata renang. Masker yang dipakai oleh pemadam kebakaran kalau bisa Pak beli. Udah dijual umum kok sekarang, pakai online juga bisa. Itu penting ketika dukhon terjadi, mata kita perih nggak dengan debu yang sangat tebal? Bernapas pun susah nggak? Susah kaum muslimin, itu perlu. Kalaupun seandainya masker biasa saja nggak apa-apa, untuk bawa motor masih perlu nggak sehari-hari kita pakai? Jadi, kacamata renang itu perlu nggak? Perlu, karena perihnya mata kita. Toh ketika berenang juga bisa dipakai kok, kan begitu kan? Nggak akan kesimpan di gudang insya Allah. Baik, terus memiliki alat-alat bela diri manual, bukan hanya memiliki, juga ahli dalam memakainya. Samurai, pedang-pedang yang memang tidak mudah patah ketika beradu dengan besi lain. Ya, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lainnya. Ini mulai dipersiapkan. Toh orang kafir di Eropa sekarang mempersiapkan dari besi-besi terbaik. Mereka sudah membuat pedang-pedang dalam jumlah jutaan kaum muslimin. Mereka tahu tak lama lagi dunia akan kembali perang dengan senjata manual. Sementara di mana-mana terjadi banyak perampokan, pembunuhan. Saat itu kaum muslimin, lihat terus ke bawah. Kita memerlukan alat dan obat-obatan tibbun nabawi seperti alat bekam dan segala perangkatnya, mengerti cara meracik obat. Subhanallah, Allah memberikan kepada Bapak Muhaimin Iqbal ilmu yang luas berkaitan dengan tanam-tanaman. Bapak belajarlah Pak selagi beliau masih hidup. Beliau mengatakan gratis belajar dengan saya 3 bulan, makan minum ditanggung, dijonggol di tempatnya. Tapi hendaknya yang diutus adalah yang ahli dalam peternakan. Yang ahli dalam pertanian. Bagaimana tumbuhan ini bisa dibuat sebagai obat apa? Ini bisa dijadikan sebagai makanan apa? Beliau ajarkan insya Allah Ta'ala. Dan konsepnya dengan Al-Quran. Sehingga beliau terkenal dengan sebutan Taman Al-Quran. Ingat Pak, dunia sudah memperebutkan beliau. Luar-luar negara kita sudah banyak memperebutkan beliau. Beliau ada di sini. Ya. Dan beliau bukan hanya sendiri, beliau dengan tim. Oleh karena itu belajarlah dengan beliau. Taib kaum muslimin. Terus, nah di sini jika sudah dekat. Jika sudah dekat, apa maksudnya? Bagaimana cara menandakan jika sudah dekat? Gampang, nanti baca di sini hadisnya berkaitan dengan dukhon, Pak. Dukhon kan yang pertama kan? Berkaitan dengan dukhon, Nabi mengatakan di langit 3 hari 3 malam atau 1 minggu lamanya kalian akan menyaksikan ada bintang berekor yang mengelilingi bumi. 1 bumi bisa menyaksikannya. Jika itu sudah kalian saksikan, maka bersiap-siaplah kalian mempersiapkan makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian selama 1 tahun. Ini menandakan jika sudah dekat. Saat itu teknologi masih bisa dipakai. Mobil kita masih bisa meluncur. Pesawat masih bisa dipakai, Pak. Tapi ketika meteor sudah jatuh, maka semua teknologi berhenti. Nah, ketika sudah melintas di sana sini meteor ini selama 3 hari atau sampai 1 minggu kata Rasulullah SAW, saat itu sudah sebaiknya hijrah ke pedusunan yang sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Disebut dengan pedusunan atau perkampungan akhir zaman. Yang berhak kita jadikan calon penghuni perkampungan itu hanyalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman, karena kita akan saling jaga-menjaga nanti.
keluarga kita, istri kita, anak kita, kitalah yang akan pasang badan kalau ada para perampok yang akan datang, Pak. Saat huru-hara terjadi, Pak, semua orang akan egois. Pokoknya dia bisa hidup, keluarganya hidup walaupun bunuh orang lain, merampok ke sana kemari, itu pasti terjadi. Belum apa-apa kemarin tahun 1998 ya, bagaimana bentuk ketegangan di Jakarta, padahal belum apa-apanya, betul nggak? Masing-masing orang sudah ngasah pedang, sudah ronda-ronda malam, sudah merampok di mana-mana, betul nggak? Apalagi nanti benar-benar dalam kekacauan yang tingkat tinggi kaum muslimin. Nah, saat itu kita perlu komunitas kampung yang orang-orang beriman ngisinya semua. Dari sekarang, Pak, dari sekarang saya menganjurkan setiap provinsi, setiap kabupaten hendaknya ada perkampungan muslim. 10 hektar setidak-tidaknya. Gabunglah orang-orang yang cukup berduit, nanti kaplingkan 200 meter per 200 meter, masing-masing bangunlah bangunan yang manual saja, nggak usah mahal-mahal. Cukup 50 juta, 60 juta sudah bangun bangunan manual. Nah, di situ nanti, di mana kalau sudah jelas, semuanya menuju ke sana orang-orang beriman dan sudah siap jaga menjaga, lindung melindungi. Insya Allah kalau sudah bersatu macam itu, takut orang datang ke kampung kita, Pak. Sementara kita saling memelihara dan iman juga saling dipelihara. Ini penting. Jadi bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. Setiap kota, bukan kota ya, setiap kabupaten hendaknya ada satu, minimal setiap provinsi ada satu. Saya di Sumatera Barat itu tugas saya. Sahabat kami di Riau itu tugasnya. Di sini ada juga yang sedang membuat di Banten. Ada yang, kalau Arifin Ilham membuat di Gunung Sindur. Hafizahullah. Masing-masing kita hendaknya berpikir keras mempersiapkannya dan pasarkan. Tapi yang berhak masuk adalah orang-orang yang lulus dalam seleksi. Orang yang beriman, pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mau sholat berjamaah 5 waktu di masjid, wanitanya wajib pakai jilbab, laki-lakinya siap untuk latihan kuda dan memanah dan latihan bela diri untuk mempersiapkan diri, kemudian baru gabungnya di sana setelah jelas-jelas pasti ya. Kalau masih belum pasti, nikmati saja ibu kota dulu. Tinggal di sini, bekerjalah di sini, tapi kalau udah pasti pindah langsung ke sana. Dan ini perlu dipersiapkan sekarang. Paham? Baik kaum muslimin. Selanjutnya, jual aset-aset dan barang-barang berteknologi. Mobil ada, jual cepat. Saat udah pasti ya, jual sama orang, pokoknya harganya 150 juta, terbeli oleh orang 70 juta juga nggak apa-apa, tapi bapak bisa cepat menggunakan itu untuk hal lain yang positif. Mobil masih diperlukan 2-3 hari Ustadz, rental aja mobil orang, gampang ya, menuju ke sana. Habis itu suruh orang lain nganterin, sopirnya dibawa dari dia. Sudah, intinya kita udah selamat duluan, beli tiket segala macamnya. Kalau perlu bawa satu keluarga pergi ke Mekah, Madinah. Disitulah negeri yang paling aman nanti di akhir zaman. Ya, baik. Selanjutnya persiapan fisik dan keahlian. Kalau tadi persiapan kebendaan dan materi, sekarang fisik dan keahlian. Jangan gembrot, jangan gendut. Hah? Kalau memang terpaksa gendut, dah takdirnya, nggak mungkin untuk kurus, nggak apa-apa. Tapi lincah, gesit, kayak Samhong gitu, Pak. Gendut sih gendut nggak apa-apa, tapi gesitnya masya Allah ya kan, gendut sehat. Nih kenapa? Kita banyak dituntut jalan jauh nanti, Pak. Mendaki bukit, menuruni lembah, kadang-kadang bawa anak, satu anak sini, bawa lagi barang. Lah, kalau gendut gimana? Digendong orang susah, menggendong orang jadi masalah. Ya, taib. Berarti diperintahkan kita untuk melakukan olahraga exercise yang baik. Bertubuh badan besar nggak ada masalah, yang penting gesit, Pak. Gesit. Taib. Lanjut, ahli dengan ilmu dan practical survival. Ini wajib belajar, setiap kita wajib belajar bagaimana cara mempertahankan hidup di saat-saat serba sulit. Di hutan bagaimana caranya, di lembah bagaimana caranya. Kalau pokoknya ahli dalam survival, dan belajarlah. Di internet kita mudah belajar, Pak, sekarang. Buku-bukunya banyak yang mengajarkan tentang bagaimana bisa bertahan hidup. Dan punya alat-alatnya juga gitu. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda, serta mahir memanah di atas kuda. Kuda ini, kata Nabi, sampai hari kiamat keberkahan ada di ubun-ubunnya. Maka setiap kita, yang muda-muda khususnya, jangan sampai nggak ngerti berkuda. Saat teknologi semua berhenti, Pak, kita butuh transportasi kemana-mana, kan nggak mungkin kau jalan kaki. Saat itu kita memerlukan kuda kembali. Toh kuda nggak pun akhir zaman tetap sunnah, betul tidak? Dan Rasul mewajibkan para bapak-bapak mengajarkan anaknya berkuda dan memanah. Berarti ini kewajiban. Maka bapak ibu semuanya, bapak-bapak khususnya, ma min muslim illa haqqa alaih ayyartabi farasan lidinillah idza ataqa dzalik.
Tidak ada seorang lelaki muslim pun di bumi ini yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, melainkan wajib dia memiliki 1 ekor kuda atas nama dia. Tapi digunakan untuk agama Allah, bukan untuk pacu-pacu kuda. Untuk agama Allah, untuk melatih diri, untuk melatih keluarga, dan melatih kaum muslimin. Nah, pesantren kita, alhamdulillah, di Payakumbuh Sumatera Barat, salah satu pesantren mungkin di Sumatera Barat, sudah bisa kami pastikan dengan izin Allah, yang serius mengajarkan santri-santri berkuda dan memanah di atas kuda. Baik, berikutnya, menguasai ilmu perobatan Islam. Sangat simpel. Tolong dibaca nanti buku Ensiklopedia Pengobatan Islam. Sangat simpel sekali mengajarkan perobatan Islam. Nanti ada di YouTube insya Allah. Kemarin ceramah kami di mana? Di Supomo, ya, di Majelis Taklim Al-Khansa, mengajarkan mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran. Baik. Berikutnya, mengilmui ruqyah dan menguasai praktiknya. Jangan ketika itu rumah sakit pada tutup, enggak. Di mana-mana rumah sakit mengandalkan teknologi, Pak, mengandalkan listrik, mengandalkan alat-alatan yang canggih dan sebagainya. Saat rumah sakit seluruhnya kehilangan sumber daya, fasilitas yang ada semacamnya, maka saat itu kita wajib menguasai cara perobatan Islam yang manual. Bekam, herbal, ruqyah. Terus, menjauhi makanan-makanan atau minuman beralkohol dan apapun yang instan. Silakan Bapak baca nanti bagaimana penjelasan Jerry de Grey dalam buku beliau Deadly Miss, Kematian Misterius. Makanan-makanan instan ini sengaja dibuat untuk merapuhkan daya tahan tubuh manusia. Ketika dukhon nanti terjadi, orang ini termasuk yang langsung terkena dampak tak paling negatif. Silakan baca buku Armageddon oleh Wisnu Sasongko. Bagaimana pembahasan ilmiah pakar-pakar dunia dampak dari makanan instan. Ya. Baik, selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan haram atau berkimia. Yahudi merancang obat-obatan yang disebar ke seluruh dunia. Obat-obatan kimia ini mempunyai pesan visi yang sangat mengerikan dari kaum Zionis, Pak. Di mana manusia sebumi yang sudah sempat mengkonsumsi obat-obatan dari mereka, dan 95% obat-obatan yang masuk ke Indonesia yang tidak ada label halalnya dan bahkan telah diperiksa keharamannya. Ini kita konsumsi. Sekali tekan dari Yahudi sana, semua kita akan mengalami perangai yang brutal. Semua kita akan mengalami penyakit yang sangat sulit disembuhkan, dan itu mereka masukkan melalui obat-obatan mereka. Kalau bisa, kembalilah di akhir zaman ini dengan obat-obatan sunnah, habatus sauda, minyak zaitun, madu, air zam-zam, herbal-herbal yang ada di sekitar kita. Harus berani, Pak, belajar. Belajarlah hamba-hamba Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rezeki dari Allah, saya dan keluarga besar masuk tahun ke-9 sekarang, kami tidak kenal rumah sakit. Saya hanya datang ke rumah sakit untuk beri pengajian, beri ceramah. Tapi dengan izin Allah, 15 anak, Pak, 3 istri, keluarga besar. Kami tidak kenal rumah sakit dengan nikmat Allah. Kenapa? Kami mengandalkan perobatan Islam yang terbaik, herbal, bekam, ruqyah. Subhanallah. Baik, selanjutnya, biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Dia mempunyai daya tahan dan kemampuan untuk bertahan dalam keadaan apapun bagi fisik kita, dari berbagai macam ancaman penyakit dan serangan wabah-wabah penyakit yang disebarkan. Terakhir, ini paling inti, stop maksiat. Karena ini melemahkan. Stop maksiat. Orang yang banyak maksiat, sudah kita umumkan tadi kan, orang yang banyak maksiat dialah yang paling terkena dampak daripada kemurtadan di akhir zaman. Imannya tak mampu bertahan, daya tahan tubuhnya dan hatinya, imannya nggak sanggup, akhirnya dia bunuh diri. Orang-orang yang banyak maksiat, Pak, nggak sanggup bertahan dengan beratnya musibah yang akan dihadapi. Selanjutnya, wajib baca halaman 221. Ini kitab zikir akhir zaman. Selanjutnya, persiapan ruhiyah dan amalan. Nah, inilah persiapan yang nilainya 90%. Ini yang paling penting dari seluruh persiapan-persiapan fisik tadi, ya. Apa itu yang pertama? Salat 5 waktu, pastikan berjamaah di masjid. Kekuatan salat 5 waktu ini dahsyat, Pak. Pastikan di masjid. Yang kedua, bentuk dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh, yang beriman dan bertauhid, yang faham tentang akhir zaman. Mulai bentuk komunitasnya sekarang. Grup-grup akhir zaman dibuat di grup WA kita, bagaimana perbincangan tentang persiapan sebagainya. Karena mereka-mereka yang kita harapkan bisa saling merapat nanti, Pak. Terus,
Istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Salat-salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, tahajud, duha, dan salat sunat syuruk atau isyraq. Kemudian puasa sunat, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid dan lain-lainnya. Besok ini Pak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Ini adalah puasa yang sama menyambung dan seluruhnya bernilaikan puasa sunnah yang kuat. Tolong jangan disia-siakan. Umrohlah pada bulan Ramadan. Ahsannya kalau bisa full, niatkan dari sekarang. Umrohlah bulan Ramadan karena akselerasi amal soleh terbesar itu didapatkan di tanah suci. Satu kali solat di sini, di masjid kita di sini, sama nilainya dengan 100.000 kali solat kalau solatnya di sana. Subhanallah. Akselerasi amal soleh. Baik itu solat wajib ataupun solat sunat. Belum lagi nilai tawafnya, belum lagi nilai baca Qur'annya. Allahu Akbar. Kaum muslimin akan memuliakan. Mengejar pahala besar pada paket Jumat. Ini bapak-bapak yang dikejar. Ibu-ibu memotivasi bapak-bapak untuk itu. Kenapa kata Rasul? Laki-laki yang duluan pergi ke masjid, sementara di rumah dia sudah mempersiapkan dengan cara mandi dan mandi junub, kemudian dia bergegas dengan pakaian wangi-wangi, berjalan kaki tidak dengan kendaraan, maka setiap langkahnya yang dia langkahkan menuju masjid tadi, dia masuk paling dekat dengan imam dan dia mendengarkan khutbah sebaik-baiknya, nilai pahalanya setiap satu langkah sama dengan 1 tahun dia ibadah puasa sunat dan ibadah tahajud 1 langkah. Akselerasi amal soleh beginilah yang harusnya dikejar. Ibu-ibu motivasi bapak-bapak, suami-suami agar dia pergi ke masjid lebih awal di hari Jumat, agar mendapatkan tempat paling dekat dengan imam. Nah, ini akselerasi amal soleh. Selanjutnya hafalkan Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kata Rasulullah, Dajjal tidak akan mampu mendekati, tidak akan mampu mempengaruhi, tidak akan bisa menguasai orang yang hafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu dengar Dajjal masuk ke kota kamu, bawa istri-istri kamu masuk ke rumah, bawa anak-anak gadis kamu, bawa mak-mak kamu masuk ke rumah, ikat tangan dan kaki mereka, tambatkan di tiang-tiang, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela-jendela, bacakan surah Al-Kahfi. Maka satu rumah ini tidak akan bisa diketemukan oleh Dajjal, tidak pula oleh bala tentaranya, dan tidak pula oleh sihirnya dan magicnya. Terdinding dengan dinding gaib yang sangat kokoh. Baca dan hafalkan surat Al-Kahfi. Saya sekarang, dari sekarang baca dan hafalkan surah Al-Kahfi ya bunda, ibu semuanya hafalkan. Enggak sulit, yang penting hatinya udah mau, insya Allah dengan mudah Allah jadikan kita hafal. Targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran. Targetkan dengan niat agar Allah menjadikan Al-Quran ini pelindung kita. Ya, bacalah dengan suara jahar, jangan dengan suara sir. Suara sir itu begini. Ini dengan suara sir. Kita diharapkan membacanya dengan suara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jahar Pak. Usahakan menghatamkannya lebih sering. Ketika manusia banyak membuka-buka ini, jat-jat ini, lebih banyak akrab dengan mereka, dan kita buat berbeda lah. Kita usahakan juga akrab dengan Al-Quran. Baik. Berikutnya, amalan pembenteng yang kuat nilainya di sisi Allah, sedekah. As-sadaqatu junnah. Sedekah ini bisa menghalangi musibah dan bencana, bisa menyelamatkan orang dari petaka dan huru hara. Coba baca dari dalilnya di sini nanti betapa kuatnya fungsi sedekah di akhir zaman, Pak. Ya, infak di jalan Allah. Kemudian hafalkan banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang yang paling banyak hafal Al-Qur'an dia paling kuat fisiknya dan tubuhnya di akhir zaman. Taib. Selanjutnya doa. Ini doa adalah senjata terkuat kita apalagi di akhir zaman. Ini di dalam kitab ini ada buku saku kecil Pak yang bisa dibawa kemana-mana. Itu adalah doa-doa pilihan Nabi di akhir zaman. Jika dukhon terjadi kamu baca ini. Jika kamu dikepung oleh musuh yang akan membantai kamu baca ini. Jika kamu dengar Dajjal keluar inilah yang harus kamu lakukan. Itu dibimbing dan dibawa dalam buku kecil yang bisa kita hafalkan. Ya, taib. Lanjut. Nah berikut ini bergantung dengan halaman. Tolong di foto. Tolong di foto bergantung dengan halaman. Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh, halaman 168. Kemudian doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh. Kita berkaitan dengan banyak pembunuhan, peperangan di akhir zaman, halaman 170. Doa dan zikir agar selamat dari pembantaian, halaman 175. Doa minta syahid dan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Bagaimana sakit? Hanya dengan telapak tangan.
Utsman bin Abil As dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hanya dengan telapak tangan saya menyembuhkan penyakit yang tidak sembuh oleh apapun, dan Nabi mengajarkan saya membacanya bacaan ini, kata Rasul, kata Utsman bin Abil As. Dan bagaimana Bapak bisa mewujudkan itu kembali? Dan ini yang kami ajarkan, bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dengan Al-Quran, dengan doa-doa Nabi, hanya menggunakan telapak tangan, hanya menggunakan herbal, hanya menggunakan air. Bapak bisa melakukannya, ibu pasti bisa, Bu. Dan tidak bergantung pada ustadz. Tolong nanti dibuka, kapan diupload yang kemarin ceramah kita? 5 hari lagi. Ya, 5 hari lagi diupload. Tolong nanti didengarkan ceramah kami berkaitan tentang bagaimana menyembuhkan diri sendiri dengan Al-Quran. Ya, terus doa agar tidak sesat dan murtad. Fase keempat ini paling banyak orang murtad. Pada fase keempat ini, umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita yang paling banyak mengikuti Dajjal. Taib. Agar tidak sesat dan murtad. Golong-golong sesat sangat banyak sekarang ini, Pak. Kalau enggak dibentengi Allah lah kita dengan berkat doa kita, kita akan termasuk di antara yang kebawa oleh mereka. Selanjutnya, doa agar istiqomah beribadah. Halaman 199. Terus, doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana. Doa global yang diajarkan Nabi, agar bencana-bencana itu kita tidak terjejas olehnya. Terus zikir pelindung dari bahaya dukhan. Khas nih, zikirnya khas. Urut-urutan amalnya diajarkan Nabi. Saat kamu mendengar dentuman di langit, hendaklah kamu melakukan ini, dan kamu segeralah masuk ke kamar, kamu tutupi diri kamu dengan selimut, sujudlah kamu dan bacalah ini. Yang melakukannya dia akan selamat, kata Nabi. Yang tidak melakukannya dia akan binasa. Baik. Halaman 288 dan 294. 3 langkah agar selamat dari perubahan muka. Kata Rasulullah, akibat dukhan akan banyak yang mengalami perubahan bentuk. Lah, orang pada melepuh semua, orang pada rusak semua akibat dukhan ini. Makanya kalau kita nonton film Lord of the Ring, kita lihat orc itu jelek-jelek semua sebagai penjahat kan, sebagai bala tentara tempur yang jahat. Dan ini bukan karangan main-main dari pihak Hollywood. Mereka sudah baca bahwa di akhir zaman banyak manusia yang rusak wajahnya, dan mereka akan berperang melawan ahlul haq. Ahlul haq, ahlul haq itu adalah kita, insyaallah ta'ala. Taib. Lihat di halaman 302-306 dari kitab Zikir Akhir Zaman. Terus, nah, halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadaburi. Saya tahu Bapak Ibu mungkin nggak punya banyak waktu nak baca. Minimal saya tunjukkan halaman-halaman terpenting yang harus kita buka, Pak. Dan ini kewajiban saya sudah sampaikan. Yang mau tertarik silakan baca, yang nggak tertarik saya sudah sampaikan. Kalau terjadi sesalilah diri sendiri, dan kalaupun tak terjadi mengamalkannya kita sudah berpahala, tidak ada ruginya. Tolong baca halaman bab 1, itu halamannya, bab 2 ini halamannya, bab 4 ini halamannya, ya. Bab 5 wajib baca semua, khusus bab 5 semua wajib baca. Fokuskan nanti membaca fitnah Duhaimah. Tadi kami katakan tentang fitnah Duhaimah. Orang yang selamat pada masa fitnah Duhaimah, dia akan selamat dari Dajjal. Yang enggak selamat dari fitnah Duhaimah, dia pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Nah, sekarang apakah itu fitnah Duhaimah? Lihat nanti di halaman 193 dari kitab Zikir Akhir Zaman. Bab yang ke-5, yang ke-6. Kiat-kiat memunculkan kedahsyatan energi zikir dan doa. Ini dengarkan uraian yang sangat tajam dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, halaman kitabnya sekian. Nah, kaum muslimin, inilah persiapan dan amalan yang mesti sekarang ini kita persiapkan. Terserah setelah itu kepada umat. Kami hanyalah satu makhluk kecil dari antara makhluk-makhluk Allah yang bangkit menyadarkan dan menyampaikan pada umat. Dan Rasulullah mengatakan semakin dekat kiamat, semakin sedikit ulama dan da'i dari umatku yang akan menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Dan itu terjadi sekarang, Pak. Dari sekian banyak da'i yang ada di Indonesia, saya tidak hanya menghitung beberapa orang saja yang menyampaikan perkara ini. Kemudian sekali lagi terserah pada umat. Kalau Bapak mau serius, mau mengikuti dengan benar, maka iman Bapak insya Allah akan semakin naik. Di mana-mana orang, Pak, di berbagai negara, mula-mulanya mencemeh dengan bibir yang seperti ini, tapi setelah mereka menganalisa langsung dan sendiri, datang saya dipeluknya sambil menangis bila mengatakan, saya sekarang beriman sepenuhnya kita sudah di akhir zaman sekarang. Mulanya saya cemeh Ustadz, mulanya saya hinakan Ustadz, tapi sekarang saya sepenuhnya meyakini kita di akhir zaman. Baik kaum muslimin, inilah dari saya. Berikutnya dipulangkan kepada Bapak Ibu semua. Dari saya telah menyampaikan apa yang wajib untuk disampaikan. Kemudian tentang Al-Mahdi,
rincian siapa Al-Mahdi yang akan memimpin kita di akhir zaman. Kalau dia nanti hadir dan muncul, apakah kewajiban umat Islam di muka bumi ini? Dan agar kita benar-benar tahu langkah demi langkah kita bersamanya, kitab Al-Mahdi ini juga telah dipersembahkan untuk umat Islam agar menjadi persiapan kita. Allah yang maha mengetahui dan Allah lah yang maha melindungi. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya. Yang salah adalah dari diri saya dan dari syaitan yang terkutuk. Setiap kesalahan yang kita lakukan, yang kami lakukan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Setiap kali kami menemukan kebenaran, kami akan sampaikan kebenaran itu. Dan setiap kali kami menemukan kesalahan, kami akan sampaikan bahwa kami telah bersalah. Dan kami tidak malu-malu dalam masalah ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.